Seru untuk lu, untuk gua kagak. Biar sampai hari terakhir itu ada keseruan. I put my respect terhadap Eddie Howe dan Eddie Howe, Newcastle. iya dong. Tapi gue nggak yakin ini tim akan survive. Madrid akan menyesal menjual Itu Casemiro. kesalahan terbesar Madrid. Kesalahan terbesar dan terbukti. Ya. Oke. Casemiro Nih, lihat. tuh leadership. Selesai itu Madrid. Barca tertolong karena Madrid jelek banget. Gue setuju Karena banget. nggak stabil banget. Betul. Ya. Lu setuju nggak kalau gue mengatakan atau ada yang bertanya bahwa Pep adalah pelatih terbaik di dunia? Ya. Sangat setuju. Nggak setuju. Oke, jumpa lagi dalam Jas saya bersama saya dengan Koci. Saya pakai, wah, keren punya gua tuh, ya. Ini apa sih nih? Berumur FC agak-agak kurang ajar ngeliatin gua. Ini anak-anak kantor. Dari siapa? Hah? Oh, dekat lo. Oh, oke. Anak-anak di kantor lah. Yang lo pakai apa sih, bro? Selesai itu Madrid. Ini top apa judul kita minggu lalu ya? Ini untuk teman-teman gue fans Madrid banyak sekali yang sering singgah di timeline Twitter. Ya. Jadi tahun lalu kan gue dibully oleh ribuan fans Madrid karena gue bilang selesai itu Madrid. Tapi kalau kita bermain berdasarkan keberuntungan, ya susah. Tahun lalu mereka luck-nya gede. Jadi sistemnya amburadul. Kalau sistemnya bagus kan kayak City, juara 5 kali 6 tahun. Tapi kalau sistemnya amburadul, ya tahun ini lu nggak punya luck. Jadi keberhasilan mereka berada Don Carlo itu lebih kepada luck menurut lo, Coach? Absolutely. Kalau lu berada gini, kalau di luar mereka performanya cukup bagus juga ya. Di Eropa. Ya. Kalau mereka di kandang ketinggalan 3-0 lawan Chelsea, terus hampir 4-0, tapi golnya Alonso dianulir karena kena sedikit hands. Itu ya, terus mereka bisa bounce back dengan gol-gol jatuh dari langit. Ketinggalan 2-0 dari City. Di menit-menit terakhir, that's luck. Luck-nya gede. But that's okay. Luck itu bagian dari sepak bola, oke? Bagian dari kehidupan, dari sport. Daripada kehidupan. Luck itu kita butuh. Ya. Cuman yang gue kan selalu bilang, kita menilai dari permainan. Ya kan? Iya. Permainan Ancelotti itu kan lebih cenderung membiarkan skill individu yang bermain. Sistemnya nggak jelas. Iya kalau jalan. Iya. Karena kan tetap manusia dan terbukti sekarang bahwa Barca bisa juara, harusnya Real Madrid malu. Tapi Barca juaranya luck juga kah? Luck juga. Iya, tapi mainnya itu amburadul. Iya, benar luck dong. Barca itu ya. Mainnya amburadul. Harusnya dengan kualitas dengan yang mereka bilang DNA ini itu mereka harusnya yang juara. Kalau berdasarkan permainan bagus, harusnya Real Madrid juara. Karena mereka lebih kompak, lebih lama bersama. Iya kan? Daripada Sapi yang baru masuk. Iya. Bahkan sekarang di rank 3. Dilewatin ATM. Nah, artinya yang tahun lalu gue bilang selesai itu Madrid ya terjadi sekarang. Tapi tahun ini kan lumayan lah, semifinal UCL, juara Copa del Rey. Kalau ya kan? semifinal, klub sebesar Madrid, Copa del Rey itu nggak ada artinya. Piala Ciki juga tuh. Mereka ya untuk sebesar Madrid ya. Madrid itu tiap tahun harus fight untuk La Liga dan UCL. Ya, saya tidak pencinta keduanya, nggak Madrid, nggak Barcelona. Tapi gue bukan karena lu temen gue gitu. Gue mengatakan memang tahun lalu agak sombong Madrid tidak rekrut, tidak membeli pemain-pemain muda. Membeli pemain-pemain. Hanya kan terlalu membeli pemain muda. Ya, yang muda banget, nggak ada bintang baru, ya kan? Jadi terlalu mengandalkan Benzema. Iya kalau dia bagus terus. Nah itulah. Toni Kroos, Luka Modric. Betul. Dan bahkan gini, Ancelotti itu diperpanjang kontraknya. Gue mau lihat. Padahal dia sebagus apa? Udah diiming-imingin kalau nggak salah dirumorskan untuk melatih timnas Brazil ya kan? Tapi mungkin Brazil mikir juga ngelihat dia tahun ini ya. Dia mau stay. Gue mau lihat. Gue sebagai fans Barca happy aja kalau dia stay. Ya apa yang Anda tadi bilang benar. The problem dengan Madrid itu sudah dilewatin oleh Barcelona. Barcelona terseok-seok berapa tahun setelah golden generasinya habis.
Golden generation-nya Madrid itu hampir habis. Dan mereka akan vakum. Kenapa? Karena apa yang Andi tadi bilang, tidak beli pemain yang bisa menggantikan. Yeah. Yang mereka beli pemain terlalu muda. Yeah. They miss the mid generation. Mid generation itu pemain usia 25-26 ke atas. Itu yang mereka kekurangan. Yang emosional sudah stabil. Ya, ya. Mid generation yang mereka miliki sekarang Asensio, Vasquez, Camavinga Ceballos. Masih muda dia. Ya, Camavinga? Enggak, kalau Camavinga young generation. Masih young Ya, masih young. Walaupun mainnya bagus banget ya. Yang mid generation itu fail, gagal. Jadi mereka nggak beli bintang atau pemain yang udah stabil untuk memimpin para pemain muda. Camavinga, Tchouaméni. Bahkan sekarang gosipnya mau beli Bellingham. Pemain muda lagi. Ya. Bellingham itu pemain bagus. But do you think nggak usah di Madrid? Di Dortmund aja nggak selalu bagus mainnya. Ya, ya. Nggak ada masalah juga karena dia masih muda. Nah, sementara if you play for Madrid, you have to win tiap tahun Anda harus bersaing untuk 3 trofi, bukan 1, 3. 3 trofi minimal. Ya, kalau hanya dapat Copa del Rey, you failed. Ya. Apalagi sekarang ATM musuh bebuyutannya di atas mereka, ada yang salah di dalam. Di kota yang sama ya. Di kota yang sama, ada yang salah di dalam. Tapi mereka nggak pernah, bukan mereka, manajemennya itu nggak pernah mengakui hal itu. Makanya gue ya kita lihat aja ke depannya gimana. Dan gue sih happy-happy aja kalau Ancelotti stay. Ya. Sebagai penggemar Barcelona. Sebagai penggemar Barcelona. Ya. Jadi ini selesai itu Madrid kan gue tahun lalu bilang. Dan itu berlaku terus. Dan ini gue pakai selama setahun. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan sekarang ya. Di musim ini rekrutmen pemain siapa aja yang akan direkrut. Itu yang penting. Ya, kalau Madrid merekrut pemain yang levelnya 27-28 ke atas, 3-4 pemain, mereka bisa bounce back. Saya dengar mereka mau ngambil lagi Mbappe ya. Mbappe hidup lagi. I don't think so. Siapa yang bisa menggantikan Kroos, Modric, Benzema? Ya. At this moment, nggak ada. Vinicius itu hebat, kontribusinya 50% berkat Benzema. Nggak ada Benzema, main kayak ayam tanpa kepala. Oke? This guy is one of the best winger, mungkin the best winger di dunia, Vinicius ini. Luar biasa, dan itu udah berkali-kali gue katakan. Tapi dia butuh tandem. Dan kelihatan kok, bukan hanya dari skor. Kalau nggak ada Benzema, dia cenderung egois, nggak ada yang ngebantu dia, dan sering main jelek juga. Sementara Benzema udah uzur ya kan? Udah sering cedera juga gitu. Apa iya Benzema, Modric, Kroos? Modric 3-4 bulan terakhir jelek mainnya. Jelek banget ya. Salah dia, ya enggak. Tony Kroos udah juga umur 38 ya. men. What can you expect? Ya betul. Barengan lagi. What can you expect? Apalagi next season. Ya kita tapi summer transfer ini akan menjadi penentu ya coach ya. Terutama untuk untuk klub Liga Inggris. Oh, Liga Inggris juga ya, untuk betul. Madrid juga, bahkan untuk Barca juga. Do you ya. think Barca dengan jadi juara mereka bisa lihat? No. Jangan lupa, lu dibantai di Eropa. Ya. Saya pikir ini Barca itu tertolong karena Madridnya jelek banget. Barca tertolong karena Madrid jelek banget. Gue setuju karena banget. Nggak stabil banget. Betul. Lawan MU aja bisa kalah, Coach. Betul. Yang levelnya kita pikir, wah Barca tuh up there gitu. Dan MU pun lagi begini juga. Tapi kan kalau MU kan picking up. Ya. Karena dulu kita nomor 9 atau berapa ya. Sekarang, waduh saya sebagai penggemar MU happy lah. Ya kan? Dapat piala kebo, lulus UCL. Di luar piala kebo, pattern identitas bermain itu jelas. Udah jelas. Kalau seandainya nggak ada Bruno bisa digeser. Cara serangannya, posisinya, semua itu udah jelas. Yang bikin MU jelek tuh bro tahun ini adalah pemiliknya Glazer. Yang sampai sekarang tidak jelas mau nerima siapa. Itu akan mengurangin ya. Bayangin kemarin waktu winter nggak boleh beli pemain, cuman minjem. Bisa urutan 4, urutan 3 aja udah bagus banget. Dapatlah Wout Weghorst. Ya, Sabitzer. Oh, keren loh. In a way, keren. In a way, ada kontribusinya sebagai pemain gratis. Iya. Enggak, loan dia, bukan gratis. Iya, tapi kan gratis murah transfer lah. Iya. Loan lah ya. Jadi menurut saya, ini menarik. Oke, Coach, kita ngeliat dulu. Pep itu, hat-trick di 3 liga berturut-turut ya. Di La Liga dia pernah hat-trick.
tahun 2009 sampai 2011. Di Jerman dia dengan Bayern juga hat-trick 2021 2014, 2015 dan sekarang dengan City juga hat-trick. Ya sebenarnya kalau di luar hat-trick, if you can be a champion 5 tahun dari 6 tahun terakhir. Ya, di Liga Inggris yang demikian ketat ya. Itu satu bukan kebetulan. Itu adalah menang berdasarkan sebuah filosofi, sebuah sistem yang jelas. Tidak hanya di lapangan tapi juga di luar lapangan, yaitu Dirteknya Begiristain, CEO-nya Soriano. Itu kan bagian dari leadership dia ya. Dari kesuksesan sebuah klub nggak bisa cuma dilihat pemain atau pelatihnya. Contoh paling bagus apa? Bayern Munchen. Di atas amburadul, pemainnya bagus-bagus, drop juga. Akhirnya. Dan yang satu package ini penting sekali. Dan Pep memiliki segalanya. Bukan hanya motivasi, bukan hanya taktikal, bukan hanya pilihan pemain, bukan hanya dia memiliki segalanya. Jadi pelatih manajer bagus saja itu belum tentu ya. Ditentukan oleh pemain, ditentukan juga oleh di atasnya, ditentukan juga stafnya. Kita ingat Pochettino hebat dong di PSG babak belur, bro. Iya kan? Ya Potter lah di Brighton hebat. Wah, Brighton di sini ya Allah kalah terus-menerus dan mainnya jelek. Karena dari sisi taktikal mungkin dia hebat, dia sudah membuktikan, oke. Tapi mungkin dia nggak bisa kuasai ruang ganti, mungkin dia terlalu banyak diintervensi, mungkin dia datang untuk makan gaji buta, kita nggak tahu. Jadi kayak kasus Rangnick juga ya coach ya, keren gitu ya di mana-mana begitu masuk MU hancur. Ya karena dia nggak didukung juga ya kan. Dan cuma setengah tahun. Iya kayak Lampard sekarang. Iya nggak nguasain ruang ganti. Mau main gimana bodo amat lah, mau kalah apa terserah lah. Tapi semoga ntar malam Lampard menang lawan MU. Maksud lu apa ya? Biar seru. Maksud gue seru untuk lu, untuk gue kagak. biar sampai hari terakhir itu ada keseruan. Karena kalau MU seri, MU udah lolos kan? Belum tentu. Kalau seri lolos. Ya kalau seri lolos. Iya kan? Kalau seri lolos kan? Jadi apa yang kita tonton dari terakhir? Jangan sampai bikin deg-degan sampai nggak ada seru-serunya. Akan lebih seru kalau MU kalah, terus MU di hari terakhir seri. Iya kan? Doa lu bagus banget. Biar fans Liverpool juga kena PHP. Ngarep kan fans Liverpool. Lu kayaknya senengan Liverpool ya daripada. Gue pengen di hari terakhir itu seru. Jadi gue harapkan. Jadi Liverpool itu secara ini masih berpeluang. Masih. Secara matematik betul. Iya. Dia menang sekali ya. Dan yang MU kayak 2 kali, Newcastle kalah sekali. Masuk lu dia. Betul. Newcastle udah lolos. Enggak lah, coach. Belum ya? Oke. Belum lah. Enggak, tapi goal difference-nya terlalu jauh, banyak. Terlalu jauh enggak bisa Iya, mungkin lo Newcastle udah lolos. Tapi nomor 3 atau nomor 4? Karena MU masih bisa lewat. Iya, betul. It doesn't matter 3 atau 4. Iyalah, sama aja. Enggak, the point nih sekarang MU dari 2 pertandingan home 90% akan lolos. Karena seri aja cukup. Oke. Kalau lawan Fulham gue yakin, lawan Chelsea belum tentu coach. Justru gue anything can happen. Justru gue sebaliknya. Gue lebih ngeri lawan Fulham daripada lawan Chelsea. Kenapa? Chelsea is not a team. Kita lihat 11 individu. Kadang-kadang coach yang tidak saling mendukung. Kadang-kadang ada tim ya, berantakan lawan siapapun, tapi kalau lawannya gede, mereka tiba-tiba bangkit punya semangat untuk mengalahkan. Itu yang gue ngeri. Itu yang mengerikan karena secara materi pemain Chelsea itu gila coach. Setuju, I agree. Tapi kita lihat banyak match is not a team. Tapi I agree bahwa mereka punya individu. Ya kadang-kadang tiba-tiba mainnya enak gitu loh. Mereka punya beberapa pemain individu yang bisa membuat perbedaan, ya kan? Dan semoga itu terjadi pas lawan MU. Biar di hari terakhir seru. Biar Liverpool harus menang, MU minimal harus seri. Gue mau celebrate lebih cepat lah. Biar lebih seru. Untuk kita penikmat sepak bola harus seru. Oke. Pochettino pasti masuk ya menggantikan Lampard ya di musim tahun depan ya. Semoga Chelsea menjadi lebih baik, tapi ya jangan baik-baik amat lah.
biar Iya, MU. baru gue ya. mau ngomong gitu. Iya. Itu doa siapa? Bukan doa gue itu. Kita doakan Arteta juga makin baik. Nah, Saya berharap Arteta jangan diganti coach biar nggak juara-juara. enggak, Yalah. gue sih sampai detik ini gue masih belum yakin sama Arteta. Oke, kita kembali ke Pep. Ya. Lo setuju nggak kalau gue mengatakan atau ada yang bertanya bahwa Pep adalah pelatih terbaik di dunia? Ya, sangat setuju. Nggak setuju ya? Ini gue jujur ya. Gue itu kan punya parameter menilai sepak bola berbeda dengan banyak netizen, mayoritas orang, ya kan. Bahkan beberapa pandit bertanya, kalau lu Arsenal nggak juara, lu sakit hati nggak? Gue bilang nggak. Gue selama setahun diberi permainan yang luar biasa sama Arsenal kok. Kenapa gue nggak sakit hati? Karena gue sadar dengan kualitas pemainnya. Iya. Gue sadar dengan kualitas pelatihnya. Beda kalau Arsenal memiliki kualitas kayak City, gue akan lebih kecewa, ya kan? Tapi apakah kebahagiaan seorang Justin tergantung oleh klub bola? I don't think so, ya kan? Gue bahagia kalau rezeki masuk, kalau gue sehat, kalau gue bahagia, Endorsan banyak, ya. endorsan banyak, tiap tahun gue bisa keluar negeri berapa kali, Menang taruhan. iya, iya dong. Udah menang 2 kali tiket taruhan. Lawan ini Hanif ya? Lawan Hanif sama lawan Valen. Ke Singapura sama Bali. Mau aja lu ajak taruhan anak Neng. Ya dia ngajak. Nggak pernah gue denger mereka menang lawan coach. 5 kali. Payah lu Valen. Ya, I mean itu yang bikin kita bahagia kan. Bukan juara atau enggak. Kalau Arsenal juara, oke, hahaha, satu minggu Selesai. selesai. Dan MU pun sama. Kalau MU tahun ini juara, you will be happy. All fans MU, minggu depan selesai, back to normal. Iya kan? Jadi yang buat lo happy itu bukan juara atau enggak. Justru gue mending nggak juara, tapi tiap minggu gue dihibur. Daripada kayak Leicester, juara tapi nggak ada bagus-bagusnya tiap minggu. Nah, ini pendapat gue. Bukan gue nolak juara, enggak. Tapi kalau nggak juara pun oke, kita harus realistis dengan kualitas pemain kita. Sekarang tim mana yang bisa ngalahin City? Nggak ada. Dari sisi permainan ya. Kecuali mereka lagi sial ya. Iya. Kalau mereka off day gitu. Betul. Kalau itu semua bisa terjadi. Kayak kemarin lawan Brighton, itu babak pertama diobok-obok itu City. Iya kan? It happens. Tapi in the long run, City yang tetap menguasai, maka 5 kali juara di 6 tahun terakhir itu bukan kebetulan. Tapi lo kecewa dong Arsenal, orang masih terkagum-kagum kalah sama Forest. You tahu kecewanya itu di mana? Bukan kalah apa? Kecewanya itu di Arteta. Kenapa dia tidak pernah merotasi pemainnya sehingga di 6, 7, 8 match terakhir burn out. Capek lah. Capek itu bukan fisik, di sini capek, ya kan? Kalau udah kalah berkali-kali kita aja butuh liburan. Gue kerjanya apa? Ngoceh bola doang. Mentang-mentang mau ke Jepang. Nggak, itu pun gue butuh liburan, ya kan? You know it lah. 3-4 kali setahun kita butuh liburan. Nah, pemain bola apa liburannya? Apalagi dengan schedule FIFA yang ngaco-ngaco kayak gini sekarang ya. Belum Piala Dunia. Hampir nggak ada. Boxing Day. Tahun baru. Nyambung lagi. Pemain Inggris itu kapan liburnya? Pre-season lagi ya. Kapan liburnya? 3 minggu setelah musim selesai. Baru mereka liburan. Itu pun nggak lama. 3 minggu. 3 minggu aja. Ya. Itu 3 minggu. Dalam arti, kalau mereka awal-awal on fire, tak, menjelang akhir musim, mereka drop. Dan ini, Pep itu tahu. Arteta nggak tahu. Kevin De Bruyne itu adalah salah satu pemain yang penting di City, setuju? Ya. Salah satu pemain terbaik di dunia, oke? Gelandang terbaik. Dia pun nggak selalu jadi starter. Ya. Kadang nggak dimainin sama sekali ya. Kalau dibilang bench Arsenal jelek, I agree. Tapi emang Martinelli, Odegaard, Bukayo Saka, Granit Xhaka emang selalu main bagus. Kan enggak? Ya kan? Bahkan pada saat Tomiyasu cedera, dia sembuh, nggak dipakai juga. Ben White terus. Emang sehebat apa? Gabriel. Hampir tiap pertandingan dia bikin kesalahan-kesalahan. Gabriel Magalhaes. Ya. Nggak pernah diganti juga. Padahal punya Kiwior. Ya. Oke. Ini bukan masalah
satu pemain udah daya bersaingnya itu udah berkurang, kedua burnout. Mereka itu udah drop. Ya. Makanya semoga Arteta tuh belajar. Ya. Untuk itu kan bench harus dalam dong, Coach. Apa? Bench harus dalam. Betul. Dong. Tapi Dan antara pemain utama dengan bench itu nggak boleh jauh juga ya kualitasnya. tapi bench Arsenal nggak jelek amat. Nggak jelek-jelek kamar, setuju. Jorginho, Emil Smith Rowe, Ya. Rice Nelson, minimal mereka diberi kesempatan. Untuk refresh ya, yang pemain utama. Kiwior itu baru sebulan 2 bulan terakhir. Sebulan terakhir malah diberi kesempatan. Sebelum nggak pernah dipakai. Emil Smith Rowe nyaris nggak pernah dipakai. Padahal pemain bagus. Iya, malah dipakai tusuk gigi. Fabio Vieira berkali-kali dipakai. Apakah iya Emil Smith Rowe lebih jelek daripada tusuk gigi? Kan enggak. Jadi something wrong. Tapi gue berpikir positif. Semoga Arteta belajar dari kesalahan-kesalahan dia. He needs time. We'll see. Kan penggemar Arsenal dari dulu udah sabar, Coach. Nggak pernah juara, lu nggak pergi-pergi juga, ya udah. Yeah, I don't care. Tetaplah menjadi orang yang sabar. Ya. Ya kan? Gue sih Banyak bersyukur. makanya lahirlah itu hashtag enjoy the moment. Iya dong. Iya kan? Karena nggak usah banyak berharap. Iya. Enjoy aja tiap Lagi minggu. di atas, Kalau- kopi-kopi, iya, ya kan ya? Kalau seandainya tahun depan bisa jadi juara, anggap aja bonus. Yang penting lu tiap minggu lu Improve. dihibur. Gitu aja. And good game. And good game. That's it. Coach, kembali ke Pep ya. Ada yang mengatakan Pep itu hebat karena dia mendapatkan supply pemain hebat-hebat. Karena klubnya memang memberikan kesempatan itu. Dia selalu menjadi coach di tim-tim besar ya. Terbaik di La Liga, terbaik di Bundes, Ya. terbaik di Premier. Is it right? Sekarang gini, if you are coach, Yes. oke? Pakai Next Parabola. Yakin nih bukan piring, kecil banget. Instalasi mudah, kualitas gambar jernih, gratis 100 channel terlengkap. Pakai Next Parabola jadi maksimal. You diminta klub-klub besar. Would you take it? Atau lu bilang, oh enggak, gua ambil klub kecil aja karena gue pengen membuktikan. Klub besar dong. Besar dong. Apalagi dia udah terlanjur Iya. coach dari big team ya kan? Tapi apakah segampang itu mengelola klub besar untuk jadi juara? Nggak Lihat gampang aja juga. Munchen sekarang. Ya. Tuchel, one of the best coach in the Iya. world. Flop Ya, juga. ya. Kemungkinan besar Dortmund ketemu Mainz di kandang, Dortmund juara. Juara. Oh, ya. Jadi walaupun pemainnya bagus, kan gak segampang itu. Ya. Kita tadi off air, kita sepakat bahwa ya. pengeluaran MU lebih banyak daripada City 10 tahun terakhir. Ya. Oke? Ya. Tapi kenapa MU nggak usah juara? Mau Piala Cika aja udah 6 tahun Iya, baru dapat. banyak pembelian sebetulnya jalan Edward 2 tuh ngaco. Exactly. Ngaco, Jadi ya kan? kalau dibilang City duitnya banyak terus yang lain nggak bisa, itu bohong besar. Tapi pembelian efek Akanji itu cuma 15 juta loh. Ya. Ake 30-40. Yang mahal mungkin Grealish. Yang flop Calvin Phillips doang. Yang lain bisa dibilang Alvarez cuma berapa? 15 juta kalau nggak salah. Haaland itu seharga Fred, tau nggak? Murah. Haaland itu seharga Fred. Fred tuh 60 juta, Bos. Haaland 60. Iya. Iya. Mujair kita beli 80 sekian tuh, ya kan? Mujair Anthony 100. 100. Oh, oke lah, udah mulai oke. Iya. Ya. Tapi Pakundo Pastry. Diallo. Sama Diallo. Diallo tuh 30-40 juta. 30. Untuk dipinjemin doang. Iya. Walaupun sekarang bagus nih, lumayan Bodinya ya. kayak anak SMA. Iyalah. Lumayan di Checking. Sunderland. Iyalah, tapi lumayan lah untuk backup dipanggil pulang ya kan? Ya, untuk Iyalah. subs oke lah, ya. Ya, tapi dapat Garnacho yang murah, bagus. Itu lumayan, oke, Garnacho is a Tapi good- salah beli. Jadon Sancho definitely salah beli. Ngawur, diuber-uber 2 tahun. Nah, itulah Gitu. perbedaannya. MU itu duitnya banyak. Iya. Makanya gue sama temen gue pernah chat di Twitter ya. Gue bilang, kita fans Arsenal, kan dia komplain soal Glazer. Diprotes Glazer, ambil duit bla bla. Iya. Lu kalau fans Arsenal ditukar Kroenke sama Glazer, fans Arsenal happy semua tuh. Ya. Memang Glazer ambil duit. Kroenke jauh lebih pelit. Exactly. Kayak sekarang dia dari Florida nonton FA Cup. FA Cup atau Yeah. apa, keluar duit 250.000 dibayar sama MU. Yeah. Memang hal-hal kayak gitu harusnya nggak, Abramovich tidak akan melakukan itu. Tapi still tiap tahun MU itu keluar ratusan juta loh. Iya kan? Ya. Oh iya. Nah, Arsenal ini baru keluar setelah era Wenger. Iya. Waktu era Wenger, setahun satu pemain dibeli. Karena duitnya buat bangun Emirates.
Jadi don't complain terlalu banyak komplain buat Glazer. Yang kita komplain sekarang atau bukan Oh, kita. sekarang kita sih Fans komplain berat MU, ya MCU. fans Ya, MU ya. komplain Karena kita ada harapan penjualan besar kan akan dimiliki oleh Taipan besar kan. I agree. Ya. Cuman apa yang dilakukan oleh Glazer sebelum nggak jelek-jelek amat. Yang goblok itu kan manajemennya. Oh ya, dia Dan milih pilihan orang yang pelatihnya. salah ya. Pilih orang yang salah. Woodward, pembelian-pembelian Jadi- yang ngaco-ngaco. Contoh yang paling bagus ya Chelsea. Ya. 660 juta untuk jadi rank 12. Do you think duit bisa beli? Tanya PSG. Iya, iya. Tanya PSG. Udah berapa tuh ya? Udah berapa mereka keluar duit? Gak dapat apa-apa juga. Champions League juga enggak. Jauh. Bahkan di Liga aja. Mepet. Oh, mepet nih. Mepet. Mepet. Lawan tim yang budgetnya masih setengahnya Mbappe. Gaji Mbappe, kasarnya begitu. Tapi PSG kemungkinan besar juara lah ya. Udah Ya, juara. Lokal udah. Lokal, oh, ya. ya. Ya, pasti juara lah kalau lokal. Tapi bukan unggul 20 poin Yo, atau iya, apa. iya. Mepet. Dengan pengeluaran yang kayak gitu ya. Dengan pengeluaran kayak begitu Dengan bintang-bintang ada nggak Messi, imbang. Neymar, Betul, Mbappe, betul. gila lu. Dalam arti duit itu tidak bisa dibeli. Jadi untuk fans MU, tolong appreciate, hargailah apa yang tetangga lu bikin, oke? Siapa? City. City dengan Apa 5 kali juara dari 6 tahun terakhir Apa karena sih? manajemennya bagus. Nggak hanya di lapangan, di luar lapangan juga. Itu harus ditiru sama MU. Ya. Semoga enggak. Dia ini ngomongnya nggak ikhlas-ikhlas sama sebenarnya. Kali ini biasanya dia objektif tuh ya. Wih, tapi kalau di apa ya, duit sama apa ya, milih tim yang benar tuh ya, bukan Iya. pelatih yang benar. Sekarang pelatihnya udah the best lah menurut gua ya, Erik ten Hag. Dikagumin semua orang lah. Coach, kenapa Erik ten Hag nggak termasuk nominasi coach terbaik ya? 5 besar aja kagak. Menurut gue sih ada Nggak tahu bukan karena gua MU ya. Iya. Semua orang hargain Paham, dong. Dia paham. menangnya paling banyak. Iya. Enggak, di luar kemenangan dia membuat sebuah perubahan yang Wah, luar sangat biasa, signifikan. ya. Kontrol Iya. kontrol ruang ganti. Dia Ya. coba membangun sebuah legacy, Iya. sebuah filosofi di MU yang mungkin kelihatan setelah 2-3 tahun, 4 tahun. Iya, iya. Tapi pada saat MU sekali mendapatkan Iya. trofi, nanti akan kayak Ten Hag, kayak Pep. Ya. Jadi akan bersaing terus ketat Bersaing di terus, papan ya, atas. ya, ya, Nggak selalu juara, Ya. tapi sampai hari-hari bersaing Itu yang terus. kita harapkan dari Liga Inggris. Iya. Walaupun ekstrim banget tahun ini ya. Tiba-tiba Liverpool yang tahun lalu hampir juara hilang. Liverpool, Chelsea, ke-12. Spurs drop. Iya. MU tiba-tiba naik. MU ups Arsenal and down, tiba-tiba ya. naik. Arsenal Ya. kan nggak pernah UCL, bro. Iya kan, bertahun-tahun nggak pernah 6 UCL. tahun, 6 Iyalah. tahun, ya. Tiba-tiba ada Newcastle gitu ya. Ya, yang 2 ya, tahun ya. lalu berjuang keluar dari degradasi ya, dengan ya. Eddie Howe atau Ya, menjadi ya, yang ya. sekarang contender UCL. What do you think about Eddie Gini. Howe ya? Kita harus pisahkan, oke? Jangan dipukul rata. Prestasi Newcastle dengan pemain yang mereka miliki luar biasa. Luar biasa. Dengan pemain yang kayak gitu ya, Dan pemain dia kayak bisa gitu. Ya, angkat sebenarnya pemain nggak jelek-jelek nggak amat. jelek amat, tapi juga bukan yang pemain-pemain terbaik yang bintang. Pemain Newcastle sama Arsenal itu 11-12. Oke. Jadi ini luar biasa. Karena pertama kali Eddie Howe tahun kedua Eddie Howe. Dia kalau nggak salah. 18 bulan, dia Ya, udah ya, 18 ya. bulan. 1,5 tahun. Oke, 1,5 tahun. Pegang ini dari sisi prestasi luar biasa. Yang gue kritik, bahkan gue bilang Newcastle itu akan drop ke rank 6, rank 9. Berdasarkan apa? Permainan. Permainannya terlalu Spartan. Udah kayak UFC di lapangan bola. Ya. Ya. Kasar, long ball, Spartan. Tapi pemainnya can manage Iya, that. ya. Sampai di game-game terakhir, Ya. week terakhir masih begitu. tuh. Mereka Speed, bantai ya kan? Brighton 4-1. Oh, iya. Artinya bisa, cuman yang gue pertanyakan, lu mau survive sampai kapan bermain seperti ini? Contoh paling bagus, Newcastle itu AC Milan-nya Liga Inggris. Main gerasa-gerus, tahun lalu Milan juara loh. Tahun ini drop. Ya kan? Karena nggak ada pondasinya, pemainnya sama. Dan Newcastle, kalau dengan Eddie Howe, feeling gue nggak akan kemana-mana. Ya gitu-gitu aja, ngerecokin 6 Tapi besar kan aja. dengan tambahan pemain baru, gue dengar Ronaldo, Bang Dodo mau balik, whatever. Whatever pemain yang datang di bawah Eddie Howe, nggak akan. Kenapa? Kaliber ya, bro? Kok Segitu ya? segitu aja. Kualitas Eddie Howe itu Masa sih, kayak gaya Inggris dulu, Yang kick and rush. yang kick and rush digabung dengan sedikit modern touch. Oke? Tapi terlalu
kasar, Tapi terlalu gua suka gerasa tuh. gerusuk. Suka ngeliatnya. Itu selera. Ya. Itu selera. Gue nggak suka. Untuk gue terlalu kasar. Dikit-dikit hantam. Gue nggak suka permainan kayak gitu. Gue sama kayak lo, gue pikir dia akan habis nih. Enggak, Coach. Iya, ternyata enggak. Minggu terakhir, sampai sekarang. Kenapa ternyata enggak? Itu karena Liverpool yang bapuk. Chelsea super bapuk. Chelsea super bapuk. Ayam sayur ancur-ancuran. Nggak usah dibahas lah. Ayam sayur itu kan berada di papan empat besar dong. Dulu. Iya. 4 bulan yang lalu. Iya. 4-5 bulan yang lalu. Iya. Habis itu drop. Jadi Karena 3 kompetitornya ini yang MU naik, habis itu ups and down. Ya kan? Arsenal naik, habis itu Arsenal naik, tapi Arsenal selisih dengan itu banyak loh. Ya. Dengan Newcastle. oh ya dengan MU jauh. Ya. Mungkin 10 Ya. poin, 12 poin. Dalam ya. arti UCL ini sudah berapa minggu yang lalu udah pasti udah dapat. pasti Iya kan? dapat ya. Bahwa mereka nggak punya mental juara. Ya. Itu yang seperti kita dengar. Iya. Yang saya bilang Arsenal itu masalah mental. Ya. Ya, main agree. game ya, mentality. I agree. Karena nggak pernah juga dalam posisi ini. Ya. Kalau tiap tahun mereka berasa 2-2 mental ya. juara kan diasah, bisa ntar. Tapi kita lihat next gen, dalamnya terlalu banyak 3 kompetitor yang tidak bisa menggeser Newcastle. Ya. Tapi menarik. Tapi Tahun depan akan sangat menarik. kalau Coach, ya. dibilang luar biasa, I agree. Tahun depan menurut gua akan sangat menarik ya. I put my respect terhadap Eddie Howe dan Eddie Howe, Newcastle. iya dong. Tapi Army. gue nggak yakin ini tim akan survive. Murni karena permainannya, Ya. karena kualitas Tapi Eddie gue Howe. percaya mungkin musim panas ini mereka akan membeli banyak sekali pemain. Harusnya. Karena pemiliknya Arab Itu ya. pernah gue bilang juga Ya. tahun lalu, tahun 2022-23 nggak akan beli banyak, 23-24 mereka akan beli banyak. Beli banyak. Mungkin juga masalah financial fair play, bukan pemiliknya nggak punya duit karena Bukan. pemiliknya adalah Arab yang kaya banget. Ya Kalah, kan? PSG sama Man City kalah kalau soal duit. Iyalah. Nah, MU kan walaupun tidak tergantung kepada siapa yang menjadi pemilik baru, ya juga kan pembeliannya, waduh, ya. Whoever yang beli MU itu klub besar. Ya. One of the biggest club in the world. Siapapun ketuanya, income-nya itu kalau nggak salah sekarang nomor 2 atau 3 Di bawah City ya? di bawah City. Ya. Artinya bukan masalah Ya. income 2-3, tetap Ya. 400-500 juta tiap tahun masuk. Ya. Jadi they can spend. Mereka bisa spend, cuma ini kembali lagi. Sekarang mereka dapat Dirtek baru, Murto. Sekarang dapat pelatih baru Erik ten Hag. Kita lihat kinerjanya. Karena blunder pertama sudah dilakukan oleh MU pada saat Anthony value-nya masih 50 juta. Ya. Gak dibeli. Menjelang deadline 100 juta baru dibeli. Itu masih itu blunder itu. Masih Woodward Coach. Apa? Masih Woodward waktu itu ya? Enggak. Pernah limpahin Woodward. Murto. Ya. Udah Murto. Iya. Gitu. Mungkin dari pemilik lah yang on off. I don't know, we'll see. Ya. We'll see MU Tapi selain itu kan pembelian MU kan keren bagus, semua. bagus. Coach. I agree. Iya kan? Itu kan berkat Ten Hag. Siapa yang mau Ya, datengin Martinez, Eriksen, Malaysia, Martinez? Kalau bukan Ten Hag, Casemiro, ya kan? Kalau bukan Ten Hag, Lisandro Martinez nggak bakalan datang. Dapat. Saya bilang pembelian terbaik itu kan Casemiro ya, Sama Martinez. sama Martinez. Itu gila ya. 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 Casemiro itu gue bilang, Madrid akan menyesal menjual Itu Casemiro. kesalahan terbesar Madrid, Kesalahan ya. terbesar dan terbukti. Ya. Oke? Casemiro Nih, lihat. tuh leadership. Selesai itu Ya. Madrid. Kenapa dia lepas ya? Ya, arogansi. Mereka itu Terlalu manajemennya Madrid itu terlalu arogan, terlalu pede terhadap anak muda. Apa yang terjadi? Nggak bisa. Ini anak muda itu emosinya nggak stabil. Apalagi isunya Kamavinga akan juga diambil oleh MU Coach. Ya kan? Nah, Pembelian itu MU gua ke nggak depan tahu. tuh gila tuh. Ya dia banyak banget. yang Neymar yang sedang berbicara kalau katanya. Neymar sedang depan. Tapi come on, siapa yang nggak digosipin ke MU Ya. tiap tahun? Kalau dulu Coach, waktu kita belum nembus UCL tuh pemain-pemain besar nggak mau main di Nggak MU mau, karena iya. nggak UCL. Nggak Kalau UCL. ini sekarang UCL Iya. nggak ada isu. Bahkan gue denger Neymar, salah satu gosip yang kuat itu Neymar sama Osimhen. Ya mau sih, kenapa? Kane itu rank Iya. 2 sama Vlahovic. Karena MU itu nggak punya striker Coach. Iya betul. Martial Bahkan ancur ya kan? MU butuh 2 striker. Ya, Rashford level. lagi down. Iya. Sama Ya, kayak Arsenal. ya. Arsenal harus datengin 1 striker. Ya.
pelapisnya bergantian sama Gapsus. Ya. Gitu. Apalagi Chelsea, Chelsea itu setengahnya harus dibuang. Mujair out. Siapa lagi ya? Lindelof. Ya, Lindelof. Oh, Lindelof saya pikir bertahan. Bertahan, Keren ya. banget 9 game terakhir. AWB? Lindelof. AWB kayaknya ditahan. Itu siapa yang dibuang? Oh, banyak tuh. Si tua itu yang nggak pernah main. Martial, Maguire, Elanga. Van de Beek. Ya enggak, di back aja ada satu tuh yang nggak pernah main-main tuh. Yang gabut makan gaji buta tuh gue males Maguire. banget. Bukan. Jones. Iya. Ya, Iya. Jones pasti out. Gue dengar ada back dari apa yang Tapi- dari Napoli yang Korea akan masuk juga tuh. Kim Min Jae. Kim Min Jae, harganya nggak tinggi-tinggi aman. Gue bilang akan lebih dari 5 yang dibuang dari Oh, MU. lebih. Lebih. Mujair, Martial, Elanga ya akan banyak banget Koci. Iya. Ya, Bahkan gue bilang AWB dijual. Iya. AWB dijual. AWB itu tapi terakhir bagus loh. Enggak, dia itu bagus Ya, defense-nya. McTominay kan udah McTominay. ditawar ya. Fred menurut saya sih Fred ini kadang-kadang merubah permainan dong kalau lagi stuck loh. Kadang-kadang aja. Ya, kadang-kadang. Tapi apakah Tapi MU kalau lo udah buntu coach, Iya, boleh lah. apakah MU butuh pemain yang kadang-kadang aja? Iya. Enggak, MU itu butuh pemain yang tiap tahun Yang stabil ya? Yang stabil. Iya. Selevel Eriksen, Eriksen pun nggak selalu perform, tapi selevel Casemiro. Nah, itu yang dibutuhkan Oh oleh ya, gue MU. lupa Eric Bailly. Eric Iya, Bailly, iya. Alex Telles, banyak loh Iya, bro. iya. Itu kan masih di rosternya MU kan di loan-loanin semua. Oke coach, kita balik ke Bundesliga. Siapa yang akan menjadi juara? Apakah Dortmund? Apakah Ya. Munchen? Dortmund dong ya. Dortmund itu punya apa ya? Trofinya itu setengahnya udah di tangan. Iya, karena dia main di kandang lawan Main di tim, kandang lawan Mainz lawan main. Sementara di Munchen papan tengah. main away. Whatever. Main away. Munchen mau main away, mau main home, mau lawan siapapun. FC Cologne. Iya, mau ketemu siapapun, nasib Dortmund itu di tangan Dortmund. Iya. Mereka hanya menang lawan Mainz di kandang. Kalau Selesai. selesai, mereka yang juara. Kalau mereka nggak juara, udah bubarin aja nih Dortmund. Oke. Sama kayak kasusnya City. Kalau City nggak juara UCL, ketemu Gue Inter. berharap Dortmund lah juara. Biar nggak dia lagi. Ini lu lagi nih kalau Bayern Iya. selalu juara. Gue juga bilang sih kali ini nggak dilepas sama Dortmund. Dortmund udah ngelepas berapa kali loh? Ya udah nyaris terus ya. Berapa kali di atas terus kalah, Iya, seri, iya. disalip lagi. Iya. Di atas ini Dulu pernah peluang- juga RB Leipzig ya. Iya, Pernah iya. juga di atas Iya, ya. iya. Ini peluang terakhir untuk Dortmund. Iya. Kalau kali ini mereka nggak juara, udah ini Kebangetan. tim memang nggak pernah ini Iya. emang mental runner Dan up kalau nih. kejadian mental runner, kalau kejadian Dortmund juara baru Bundes menurut saya ramai coach. Nggak, jadi Tetap gitu aja? Nggak, gini. Jadi ada perkembangan terakhir meeting antara klub Bundesliga, Bundesliga Liga kedua dikumpulin, ditanya apakah kalian setuju sistemnya Bundesliga dirubah? Kan sekarang sistem 51 di mana 51 harus dimiliki lokal. ya harus dimiliki Bukan 51 bro, 50% plus 1. Ya ini ingat ya, Bundesliga tuh semua timnya harus dimiliki oleh lokal. oleh fans, bukan Fans yang ada ya. Kalau orang Ya. Munchen dong. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini mau dirubah sistemnya. Menjadi lebih terbuka Masukin investor. dari luar. Jadi 50 plus 1 itu nggak berlaku lagi. Itu ditolak sama mayoritas. Mereka butuh 22,3 dari total suara. Oke. 2/3 bukan 2,3. Sorry, 2/3 dari total suara. 67% lah ya. Ya. Mereka butuh itu dan itu nggak dapat. Ya sudah. Nah, artinya Bundes apa? akan begitu juga, begitu-gitu aja ya. Exactly. Kalau timnya kaya ya tetap Bundesliga merajalela ya ini coach ya. terlalu kolot. Ya. Nanti there will be a time Ya. di mana Bundesliga Akan merosot. makin tertinggal. Merosot mungkin ke rank 4, Ya. mungkin ke rank 5, Ya. ke rank 6, baru mereka teriak-teriak. Teriak-teriak. Ya. Karena you cannot compete dengan sekarang para duit Arab ini Ya, para masuk. Taipan ya. Ya, dan it won't stop here. Loh. Ya, ya. Arab lagi masuk, nanti kalau perang selesai, Rusia masuk lagi. Dan Cina masuk. Belum Cina Oh masuk. ya. Cina tuh kan karena nggak suka bola aja coach. Ya, belum suka. Kan udah pernah lah Ya. Inter Milan pernah Belum dilihat. India nanti masuk. Oh iya, India ada makin Belum kaya. orang kaya yang di Afrika nanti masuk. Bundesliga nggak akan kemana-mana. Kedepannya, berapa tahun ke depan, lama-lama akan menurun. Merosot. Karena gap terlalu jauh. They cannot even afford beli Haaland. Oh iya. Bayern Munchen itu tidak bisa beli Haaland.
Nggak mampu. Nggak mampu. Padahal cuma 60 juta. Oke. Gimana mereka mau ngincar Osimhen? Lupakan. Forget it. Tapi Coach, gue pernah baca satu statistik. Kompetisi Bundesliga itu ya, karena kelokalannya kental, ya, dimilikin ya. Stadionnya paling rame itu. Full Bundesliga. All. Jadi di situnya dia sehat banget. Betul. Sekarang gue tanya, oke, gue putar kembali. Harga tiketnya gimana dibanding Inggris? Jauh ya? 1/10. Jauh banget. Jauh banget. Artinya murah-murah kan? Oke. TV rights-nya jauh di bawah Inggris. Oh iyalah, gue tahu. Terus dengan industri sepak bola, harga pemain, harga pelatih yang meningkat terus, how can you compete dengan La Liga, dengan Betul. IPL? Itulah hebatnya Liga Inggris. Teman-teman, saya dapat data berapa tahun yang lalu dari teman-teman yang BEIN. Ya. Jadi harga Liga Inggris, right-nya Liga Inggris itu lebih tinggi dari gabungan UCL, ditambah La Liga, ditambah Serie A, bonus Liga Prancis. Ya. Gabung itu 4, termasuk Champions, Liga Inggris lebih mahal, masih betul. lebih mahal Liga Inggris. Betul. Itulah yang membuat mereka klubnya kaya-kaya, karena pembagian Iya. TV right-nya dahsyat. Lah kan gue pernah bilang, rank 20 di IPL, TV rights-nya lebih gede dari satu Eredivisie. Satu Eredivisie. Divisi Belanda. Satu Eredivisie itu 80 juta. Mereka dapat 100-an. Yang nomor paling bawah. Oke, Coach, kita lompat. Apa kabar? Katanya Juventus kena pengurangan poin lagi ya? Apa sih yang dilakukan? Enggak, bukan kena pengurangan poin. Gini. Ini gua harus luruskan. Yes. Karena gosipnya beredar, kok bisa sebuah klub 2 kali kena pengurangan poin? No. Ini sekali pengurangan poin 15. Oke. Mereka banding. Dibalikin. Jadi nggak ada pengurangan poin dong. Iya dong. Berada di rank 2. Oke. Pas mereka banding dibalikin sementara Karena banding ya. Iya. Oke. FICJ bikin komite baru untuk menilai kasusnya Juve. Oke. Di review. Ya. Ini udah final karena harus musim ini selesai. Yaitu ke pengurangan 10 poin. Jadi pengurangan 10 poin itu hanya sekali, bukan 2 kali dalam setahun. Jadi kena sanksinya cuma sekali. Oke? Tim kalau dikurangin 10 poin, harusnya stres kan? Setuju? Juve pada saat pengurangan 10 poin, itu siang waktu Eropa, malamnya ketemu Empoli. Dan kalah. Kalau mereka menang lawan Empoli, mereka melewatin AS Roma dan Atalanta. Oke. Sabtu ini ketemu AC Milan. 60, 61, 64 ya, 65, 9. Kan 62. Ya, 62. Mereka melewati Atalanta. Ya. Sabtunya ketemu AC Milan, selisih 2 poin. Menang lawan AC Milan, mereka berada di zona Champions League. Lagi. Cilakanya mereka kalah lawan Empoli. Udah nasib lah ya. Cilakanya mereka kalah lawan Empoli. Oke, Bapak Juventini. Ya kan? Jadi tinggal 2 match lagi. Di atas kertas masih bisa. Cuman lebih realistis ke Eropa Cup lah. Karena kalau Milan masih ini kan selisih 5 poin. Kalau Milan 2 kali kalah ya goblok aja itu Milan. Tapi realistisnya Atalanta sama Roma masih bisa digeser. Tapi gue bilang Milan udah lolos Champions League lah. Gitu. Lu nggak pernah tahu kalau gue tuh, menurut gue Juventus adalah tim terbaik. Jersinya. Gue suka banget. Gue kemarin di Singapura hampir beli. Enggak, ntar gue dikira pindah klub. Jersinya kayak zebra cross gitu. Tapi keren banget, Coach. Oh, ya? Iya, keren banget. Gue nggak pernah tertarik dengan jersey. Yang dulu ya, sekarang keren. Oh. Yang sekarang keren. Sekarang udah lucu nih, udah mulai bocoran-bocoran jersey tahun depannya. Oke. Udah lama banget, kita seru banget ya. Semoga Anda tetap udah sampai sejam ini. Sejam ini, nggak pernah kita seru ini. Dan kita tidak akan bicara tentang Vini. Urusan Vini selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Mungkin minggu terakhir untuk beberapa kompetisi Liga Dunia. Bye-bye.